Hello guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Protista terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada protista mirip jamur, yang kedua protista mirip hewan, dan yang ketiga protista mirip tumbuhan. Yang pertama, peran protista mirip jamur terbagi menjadi 3 contoh, yaitu ada chlorella yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, yang kedua Euchema spinosum yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan kosmetik, dan yang ketiga Pisarum polycephalum yang dapat dimanfaatkan untuk menguraikan senyawa-senyawa dari bagian tumbuhan yang mati yang diperlukan oleh makhluk hidup yang lain. Yang kedua ada peran protista mirip hewan. Terbagi juga menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada stentor sebagai proses pengolahan limbah dengan memakan bakteri dalam limbah yang dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua ada amoeba proteus sebagai pengurai hidup saprofit baik di alam bebas maupun pada organisme lain. Dan yang ketiga ada entamoeba coli membantu membusukkan makanan di dalam usus besar dan pembentukan vitamin K. Yang ketiga ada peran protista mirip tumbuhan. Peran protista mirip tumbuhan juga terbagi menjadi 3 contoh atau 3 macam. Yang pertama ada diatom sebagai penggosok metal campuran semen dan pembuatan saringan untuk memproses minyak nabati dan gula. Yang kedua ada ganggang merah sebagai sumber protein tunggal yang memiliki gizi yang tinggi. Yang ketiga ada chlorella sebagai sumber protein tunggal yang memiliki gizi tinggi, digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Kesimpulan dari pelajaran protista dalam kehidupan sehari-hari adalah protista adalah eukariotik yang beraneka ragam yang umumnya hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri protista yaitu makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai jamur, ada yang menyerupai hewan, dan juga ada yang menyerupai tumbuhan. Kingdom protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Perkembangbiakan protista terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif berlangsung ketika terjadi pembelahan biner atau langsung ataupun melalui tahap mitosis pada kromosom yang ada pada nukleus. Selain berkembang secara vegetatif, kelompok organisme ini juga bisa berkembang secara generatif melalui meiosis. Peran protista dalam kehidupan yang menguntungkan antara lain sebagai bahan penggosok, petunjuk adanya minyak bumi, membantu proses pembusukan sisa makanan dalam usus. Begitu juga ada
peran yang merugikan, antara lain sebagai penyebab penyakit seperti malaria. Thanks for watching.